Halo, selamat datang kembali. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Nama saya Irianta Petrus, MBA. Kali ini kita akan membahas investasi versus memulai bisnis. Mana yang lebih beresiko? Nah, kita pertama-tama akan membahas hal-hal apa yang perlu diketahui dari investasi maupun bisnis online. Nah, banyak orang merasa ingin memulai bisnis sendiri. Rata-rata karena merasa kemampuan atau skill yang mereka miliki tidak dapat diaplikasikan dalam karirnya. Biasanya yang berhubungan dengan hobi, mungkin jago memasak atau jago melukis, tetapi tidak bisa diimplementasikan di pekerjaannya. Nah, ini menyebabkan minat dan bakat yang tidak tersalurkan, sehingga punya cita-cita akan memiliki toko sendiri, baik online maupun offline gitu kan. Dan ini membentuk harapan atau impian di mana di masa depan teman-teman bisa kerja tapi rasanya liburan tiap hari karena sesuai dengan skill atau kemampuan yang teman-teman hobikan begitu. Nah, di lain sisi, banyak juga yang memimpikan memiliki investasi tujuannya untuk persiapan masa tua atau investasi untuk persiapan keluarga. Nah, kalau kita buka di internet itu banyak tuh yang menawarkan investasi, misalnya akan mendapatkan keuntungan 1 juta per hari gitu. Nah, ini kan terlalu muluk-muluk dan kita mungkin percaya nggak percaya. Karena itu teman-teman mungkin juga mulai cari-cari tahu tentang investasi dan mulai belajar. Nah, yang kita sudah ketahui bahwa dua-duanya memiliki resiko. Nah, contohnya kalau berjualan online, resiko terbesarnya tidak mencapai target penjualan. Nah, kalau target penjualan tidak tercapai, biasanya yang dirugikan adalah dalam hal finansial, dalam hal keuangan, maupun produk-produk atau stok yang kadaluarsa. Itu contoh-contohnya. Nah, kalau misalnya investasi apa kekurangannya atau resikonya? Nah, bisa uangnya dibawa kabur seperti yang terjadi di berita-berita, bahkan artis aja bisa ketipu begitu ya dari investasi-investasi macam ini. Lalu berikutnya dipaksa untuk menjual di harga yang lebih murah. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang berinvestasinya di barang-barang antik. Ternyata setelah ditelusuri, barang antiknya palsu. Nah, ini teman-teman mau nggak mau kalau jual pasti harganya jauh di bawah harga pembelian teman-teman. Lalu berikutnya adalah tidak memiliki uang pada saat yang dibutuhkan. Ini resiko yang berikutnya. Jadi saat-saat keadaan darurat, nah karena investasinya tidak liquid, tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, karena kita semua juga tahu resiko-resiko ini, maka mungkin teman-teman udah mulai mencari-cari nih tips membeli saham, tips membuka toko online, dan tips melakukan monetisasi. Nah, untuk teman-teman yang suka nulis atau suka untuk bicara-bicara di depan umum gitu ya. Nah, lalu apa yang harusnya dilakukan? Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu nih apa yang sebenarnya banyak orang tidak ketahui. Yang teman-teman mungkin tidak ketahui adalah memulai bisnis itu sebenarnya adalah sudah memulai investasi. Jadi dengan memulai bisnis, teman-teman juga udah mulai investasi. Tapi kan teman-teman juga bakalan bilang enak aja belum tahu gitu kan. Ya kan memang memulai bisnis itu adalah memulai investasi karena saya menginvestasikan uang saya, usaha saya, tenaga saya, dan waktu saya. Nah, ini kesalahan yang umumnya terjadi. Bahwa kalau teman-teman memulai bisnis, itu yang teman-teman investasikan hanya uang teman-teman. Sedangkan waktu dan tenaga yang dihabiskan, itu adalah beban upah dalam bisnis kamu. Jadi, waktu yang dihabiskan atau tenaga yang dihabiskan seharusnya masuk ke dalam komponen beban upah, bukan komponen investasi. Kita ambil contoh kasus, misalnya yang sekarang lagi diberikan oleh pemerintah gitu kan, yang dipromosikan pemerintah SBR 009 itu bunganya 6,3% per tahun. Jadi dengan modal 10 juta
secara gross teman-teman bisa mendapatkan hasil investasi 630.000 per tahun. Nah, di sisi lain, teman-teman mungkin bisa menggunakan 10 juta tersebut untuk membuka toko online. Nah, saat membuka toko online, misalnya toko baju anak gitu, sebulan bisa untung 800.000. Nah, di sini kan terlihat sangat kontras ya. Yang satu 630.000 setahun lagi, sedangkan yang satunya lagi 800.000 per bulan. Nah, di sini kelihatannya memang lebih menguntungkan bisnis online, tapi sebenarnya yang teman-teman tidak masukkan dalam komponen adalah yang tadi, beban upah diri teman-teman sendiri. Nah, di sini kamu sudah menghabiskan 6 jam sehari misalnya untuk ngurusin toko, lalu menghabiskan tenaga kamu untuk mengatur stok setiap hari, terus mempersiapkan stok setiap malam untuk pesanan yang berikutnya, hari berikutnya. Bahkan teman-teman sebelum tidur pun masih harus menyusun stok atau menulis-nulis daftar alamat, atau saat lagi berkumpul dengan keluarga harus membalas chat-chat dari konsumen. Nah, itu kan kalau teman-teman menyuruh orang atau istilahnya meng-hire pekerja untuk melakukan hal tersebut, mungkin teman-teman harus menyediakan upah minimum 1 juta per bulan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa penghasilan toko selama ini 800.000, sedangkan mengambil upah orang itu minimum 1 juta per bulan. Maka kalau teman-teman menggaji diri sendiri berdasarkan keuntungan toko, maka teman-teman sebenarnya rugi 200.000 per bulan. Nah, kalau sudah membandingkan seperti ini, teman-teman jadi lebih realistis. Mana sih yang lebih besar resikonya, investasi atau toko online begitu kan? Saat berinvestasi, teman-teman kehilangan, saat berinvestasi teman-teman memperoleh 630.000 misalnya. Di sisi lain, teman-teman rugi 200.000 per bulan dikali 12 ketika teman-teman melakukan bisnis online. Maka bisnis online menjadi lebih beresiko menggunakan contoh ini ya. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman bisa mengembangkan perasaan yang lebih fair gitu kan. Jadi banyak toko online yang merasa tertipu bahwa mereka sepertinya sudah memiliki keuntungan, padahal mereka tidak menggaji diri mereka sendiri. Nah, ini membuat banyak toko online sebenarnya rugi tapi tidak kelihatan. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah teman-teman mungkin merasa lelah tapi tidak terbayar. Nah, ini istilahnya kerja rodi, capek tapi tidak dibayar. Sedangkan di sisi lain, kalau berinvestasi tidak melakukan apapun, dan memang tidak melakukan apapun, jadi sebenarnya tidak perlu pembayaran dalam bentuk gaji. Nah, di sini ketika teman-teman harus mempertimbangkan uangnya buka bisnis online atau berinvestasi, yang harus teman-teman lakukan adalah untuk memahami kondisi diri sendiri dan lingkungan. Seperti apakah itu? Nah, pertama teman-teman harus kenal dulu potensi diri sendiri. Apakah teman-teman sudah yang terbaik atau teman-teman sudah yang paling bagus dalam melakukan bisnis tersebut? Misalnya teman-teman mau buka toko makanan. Nah, apakah masakan teman-teman menurut saudara, menurut kerabat teman-teman sudah seenak itu gitu ketika mereka bilang sebenarnya sih rasanya biasa saja? Daripada teman-teman berbisnis, teman-teman bisa melakukan investasi ke kenalan yang memang terbaik dalam hal memasak. Itu contohnya. Kemudian sumber daya. Apakah teman-teman memiliki waktu yang dibutuhkan? Misalnya, kalau teman-teman punya waktu senggang, memang tidak banyak waktu luangnya ketika ada di rumah, nggak ada salahnya memang teman-teman untuk memulai bisnis online. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pegawai di perusahaan lain, maka akan ada saatnya di mana di perusahaan teman-teman mengalami hektik, sedangkan di bisnis online teman-teman juga mengalami hektik dan teman-teman tidak bisa
ngatur fokus pada saat yang bersamaan, sehingga dua-duanya akan berantakan. Dan yang terakhir yang teman-teman harus perhatikan adalah toleransi resiko teman-teman sendiri. Kalau teman-teman merasa toleransi resikonya besar, go ahead, misalnya melakukan saja bisnis. Kenapa? Karena ketika teman-teman bisnis dan akhirnya rugi, maka teman-teman bukan hanya kehilangan investasi teman-teman, tapi juga teman-teman siap usaha teman-teman tidak terbayarkan. Jadi kehilangan gaji plus kehilangan investasi. Nah, kalau teman-teman merasa toleransinya sedang, toleransi terhadap resikonya sedang, teman-teman bisa investasi ke sektor real. Ya, seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada kenalan yang jago masak atau jago melakukan sesuatu, teman-teman mengeluarkan uang ke sana. Nah, kenapa ini termasuk sedang? Karena mereka sendiri pun sebenarnya masih meraba-raba begitu ya untuk usaha yang mereka lakukan, apakah akan untung atau tidak. Tapi setidaknya teman-teman hanya akan kehilangan investasi teman-teman tanpa kehilangan gaji teman-teman untuk melakukan usaha tersebut. Nah, yang terakhir adalah kalau teman-teman memiliki toleransi risiko yang cukup kecil, teman-teman bisa ke instrumen investasi yang ditawarkan pemerintah seperti surat utang negara. Nah, dengan melakukan hal ini, teman-teman tidak perlu ragu lagi untuk menentukan keputusan apakah uang saya akan berinvestasi atau uang saya dipakai untuk melakukan bisnis. Dan apapun teman-teman yang lakukan, teman-teman itu bisa lega ya, karena teman-teman bisa membatasi kerugian-kerugian yang sebenarnya tidak diperlukan. Selanjutnya, apa yang teman-teman harus lakukan? Teman-teman bisa melakukan konsultasi ini. Salah satunya, teman-teman bisa follow ke Instagram @irianto.business. Nah, di sana ada tips-tips atau trik yang teman-teman bisa implementasikan ketika teman-teman memulai bisnis online ataupun melakukan investasi. Di sana, kami juga memiliki tim yang latar belakangnya macam-macam, dari marketing, dari finance, juga ada human capital, sehingga kalau teman-teman punya permasalahan tertentu, teman-teman dapat berkonsultasi dan di masalah tersebut diselesaikan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman juga bisa follow podcast ini untuk memperoleh informasi-informasi mengenai bisnis dan investasi. Oke, sekian dari saya. Saya Irianto Petrus MBA. Dadah.